Salam jumpa pemirsa, berjumpa kembali di Agropolitan News hari ini yang akan menyajikan beragam berita terkini dan menarik dari wilayah Malang Raya. Bersama saya, Keiko Anajibah, berikut Agropolitan News selengkapnya untuk Anda. Mengawali Agropolitan News hari ini pemirsa, berikut kami rangkum berita seputar Malang Raya dalam News 60 detik. Ya, informasi utama kami hadirkan untuk Anda pemirsa jelang pemilihan umum tahun 2024. Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Batu menggelar sosialisasi peraturan KPU 6 tahun 2023 tentang daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten atau Kota dalam pemilu tahun 2024. Sosialisasi tersebut berlangsung di Kusuma Agrowisata Hotel Kota Batu. Ini dia liputannya. Di tingkat nasional ada 18 partai politik. Bertempat di Kusuma Agrowisata Hotel Kota Batu, Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Batu menggelar sosialisasi peraturan KPU 6 tahun 2023 tentang daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten atau Kota dalam pemilu tahun 2024 mendatang. Ketua KPU Kota Batu Mardiono dalam sambutannya menjelaskan bahwa sosialisasi dapil dan alokasi kursi ini diharapkan dapat memberi pemahaman kepada seluruh partai politik peserta pemilu 2024, sehingga nantinya bisa dijadikan acuan bagi kontestan pemilu dalam menempatkan calonnya. Sementara itu, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kota Batu, Ervanuddin, mengatakan bahwa terdapat perubahan nomor urut daerah pemilihan atau dapil dalam pemilu tahun 2024. Jika pada pemilu tahun 2019, Kecamatan Bumiaji masuk dalam dapil 4, kini dalam pemilu tahun 2024 mendatang, Kecamatan Bumiaji masuk dalam dapil 3.
sehingga diharapkan perubahan tersebut dapat diterima oleh seluruh partai politik. Sementara untuk Kota Batu 1 terdapat 7 kursi dengan wilayah Batu A yang terdiri dari Kelurahan Ngaglik, Songgokerto, Sumberjo, Sidomulyo dan Pesanggerahan. Sedangkan Batu B terdapat 7 kursi yang terdiri dari Kelurahan Temas, Sisir dan Oro-Oro Ombo. Sedangkan untuk Dapil Kota Batu 3 memiliki jumlah kursi 9 dengan Dapil Kecamatan Bumiaji serta Kota Batu 4 dengan 7 kursi untuk Dapil Kecamatan Jodrejo. Sudah kita lampaui beberapa waktu yang lalu, kemudian uji publik sudah kita lakukan. Yang terakhir adalah penetapan pasca uji publik dengan keluarnya PKPU 6 tahun 2023. Hari ini diikuti berapa parpol totalnya? Hari ini kita undang semua parpol, ada 18 ya, 18. Hanya satu yang kemudian kemungkinan terputus ya, tidak ada LO-nya di kita. Itu mungkin ada 17 saja. Perubahan dapilnya ada dari penamaannya saja. Kalau semula di 2019 itu Batu 1-2 itu tetap, Batu 3-nya itu di Jemberjo. Sekarang dirubah Batu 3-nya itu adalah di Bumiaji dan Batu 4-nya di Jemberjo. Nah, harapannya ini dapat diterima informasi ini terlebih kepada teman-teman partai politik sehingga tidak ada kesalahan terkait dengan menempatkan calonnya. Kalau dulu Batu 3 di Jodrejo, aku khawatir ditempatkan di Bumiaji karena ada penamaannya berbeda tadi itu. Turut hadir dalam kegiatan ini Bawaslu Kota Batu, jajaran Forkopimda Kota Batu, camat dan lurah sekota Batu, hingga anggota dan sekretaris partai politik sekota Batu. Dari Kota Batu, Violan Ikhwanda ATV melaporkan. Sementara itu pemirsa, dalam upaya mendukung ketahanan pangan nasional, pemerintah terus mendorong peningkatan hasil tanaman padi. Hal itu dibuktikan dengan panen raya. Forkopimda Kabupaten Malang bersama masyarakat melaksanakan panen raya tanaman padi. Panen raya dilakukan di Desa Celumprit, Pagelaran, Kabupaten Malang pada Rabu 15 Maret 2023. Tanaman padi merupakan bagian terpenting dalam memenuhi kebutuhan pangan. Dalam masa tanam 2022 hingga 2023, hasil panen padi kali ini di Desa Celumprit cukup meningkat dari 7 ton menjadi 9 ton per hektar. Selain mendukung ketahanan pangan secara nasional, panen raya dengan luas lahan 225 hektar bisa mendukung swasembada pangan khususnya di Kabupaten Malang. Kegiatan gerakan panen raya padi bertujuan untuk memotivasi petani untuk terus meningkatkan produksi padi yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan petani. Bupati Malang Muhammad Sanusi menjelaskan upaya mendukung ketahanan pangan nasional khususnya di Kabupaten Malang, pemerintah akan terus membantu petani baik dari segi benih unggul maupun bantuan Alsinta. 10.000 hektar nanti kita bantu diberikan gratis ya. Nah, ini kalau nanti udah terdata dianggarkan aja, kita minta minyak IPB atau mana yang bagus kita beli, kita berikan petani coba untuk yang terbaik. Itu untuk satu Kabupaten Malang Pak, 10 hektar itu. Apanya? 10.000 hektar iya, yang untuk tahun ini. Tapi kalau semuanya sekitar 60.000 hektar. Kendala-kendala pengairan tadi untuk kedepannya? Pengairan ini ya kita bahas secara teori itu kan perlu reboisasi, ya, penanaman pohon-pohon agar nanti sumbernya makin banyak. Dan debit air ini di semua sumber itu sekarang ini menurun. Gunakan mesin pompa ini ya, karena ini bisa menghemat 3 jam per hektar. Enggak, menghematnya, efisiensi Ya, sekitar 5%, Pak. Ya, sampai 10%. Jadi padi yang terbuang itu lebih sedikit. Tapi kalau disapit itu kan padinya rontok. Nah, kalau pakai ini rontoknya ya, itu diadai. Jadi ada efisiensi sampai 10%. Dengan dukungan benih unggul dan alat pertanian yang lebih, diharapkan ke depan tanaman padi bisa lebih baik dan hasil panen lebih meningkat.
Dari Kabupaten Malang, Max Munir ATV melaporkan. Ya pemirsa, usai jeda kami masih akan menampilkan informasi menarik lainnya seputar wilayah Malang Raya. Nantikan informasi tersebut setelah jeda pariwara yang satu ini. Tetaplah bersama kami. Tiga kata ajaib, sederhana namun bermakna. Maaf, tolong, dan terima kasih. Pertama, jangan pernah gengsi bilang maaf. Kedua, jangan pernah terlalu sombong untuk bilang tolong. Ketiga, jangan pernah lupa bilang terima kasih. Nikmati malam santai Anda dengan tembang kenangan dari tahun 80-an. Melodi Memori. Setiap hari Rabu jam 7:30 dan hari Minggu jam 8 malam. Hanya di ATV. Beragam informasi mengenai pendidikan, agribisnis, ekonomi, dan lainnya akan dibahas tuntas dalam Dialog Siang. Setiap hari Rabu, Kamis, dan Jumat, jam 1 siang, hanya di ATV. Salam olahraga. Berita olahraga terupdate semua terangkum di sini. News Sport setiap hari Minggu hanya di ATV. Pusing, banyak tugas tapi gak paham materinya. Pengen jadi juara kelas tapi bingung harus gimana. Mau pergi bimbel tapi capek keluar rumah. Eits, tenang, tonton aku aja, kan ada kelas di ATV. Hah? Ada kelas di ATV? Ada kelas di ATV, program pembelajaran online yang bisa diakses melalui channel ATV, YouTube, dan aplikasi mobile streaming Agropolitan TV. Bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kota Batu, ada kelas di ATV menghadirkan guru-guru yang hebat dari sekolah yang ada di Kota Batu. Di sini, kamu bisa mengikuti berbagai mata pelajaran secara lengkap. Jangan sampai ketinggalan. Ada kelas di ATV setiap hari Senin sampai Jumat pukul 3 sore. Hanya di ATV, bersama membangun negeri. Agronews kembali hadir pemirsa, kali ini dengan berita terkait dengan hasil rapat kerja Komisi C dengan Dinas Pendidikan serta Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Batu terkait pembangunan SMP 7. Nantinya diharapkan dinas terkait untuk segera menindaklanjuti hasil rekomendasi kunjungan kerja Komisi C sebelumnya. Disampaikan Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Batu, Didik Mahmud, bahwa pihaknya menginginkan sebelum awal bulan April diharapkan rekomendasi pembenahan untuk kesiapan dan persiapan SMP 7 Batu dapat terselesaikan sehingga nantinya di awal bulan Mei, di mana merupakan waktu penyerahan kepada Dinas Pendidikan Kota Batu. Secara kualitas bangunan sudah tidak ada masalah.
Oleh sebab itu, Komisi C DPRD dalam rapat kerja kali ini juga mendesak Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Batu untuk pelaksana pembangunan SMP 7 agar segera mengambil langkah pembenahan tersebut. Komisi C sendiri tidak menginginkan nantinya pada saat penyerahan gedung tersebut dari Dinas Perumahan kepada bagian aset dan diserahkan kepada Dinas Pendidikan dalam kondisi yang tidak sesuai diharapkan dari hasil lelang tersebut. Komisi C sendiri berharap pada Dinas Pendidikan nantinya dalam proses penyerahan disertai dengan dokumentasi bangunan pada saat penyerahan sehingga nantinya diketahui bagaimana kondisi awal bangunan tersebut pada saat diserahkan. Sehingga tadi kita sarankan tolong kalau bisa sebelum awal bulan April itu sudah selesai rekomendasi yang kita berikan itu, sehingga nanti ketika bulan Mei itu diserahkan kepada Dignas secara kualitas fisik bangunan sudah tidak ada masalah. Harapan kita seperti itu. Nah, oleh karena itu tadi kita juga mengharapkan untuk Dinas Perumahan mendesak kepada pelaksana untuk segera mengambil langkah pembenahan itu. Kita tidak menginginkan gedung itu diserahkan dari Dinas Perumahan kepada aset, kemudian aset kepada Dinas Pendidikan dalam kondisi yang tidak sesuai dengan yang diharapkan dari hasil lelang itu. Nah, oleh karena itu juga kita sarankan Dinas Pendidikan ketika menerima tolong difoto. Nah, sehingga nanti tahu kondisi awal diterimanya itu bagaimana. Dari Kota Batu, Abraham Patrika, ATV melaporkan. Sementara itu, Komisi C DPRD Kota Batu bersama dengan Dinas Pendidikan Kota Batu telah melakukan agenda kegiatan rapat kerja bersama terkait dengan penerimaan peserta didik baru, di mana pada rapat kerja kali ini yang menjadi fokus pembahasan yaitu PPDB pada tingkat SMP. Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Batu, Didik Mahmud menjelaskan bahwa di Kota Batu sendiri saat ini terdapat 7 SMP dan 2 SMP 1 atap. Untuk PPDB di SMP 7 dan 5, serta SMP 1 atap tidak terdapat permasalahan dalam proses PPDB. Terdapat perubahan khususnya untuk jalur prestasi, di mana nantinya ketika terdapat siswa yang memiliki nilai prestasi akademik yang sama, maka yang dipakai sebagai dasar penilaian untuk penerimaan yaitu nilai prestasi non-akademik. Namun apabila pada nilai akademik dan non-akademik tetap sama-sama memiliki nilai yang bagus, maka yang digunakan dasar penilaian yaitu dapat dilihat dari hasil akreditasi sekolah asal, sehingga kualitas anak dari sekolah akreditasi A dan C berbeda. Itu yang didahulukan yaitu siswa dari sekolah akreditasi yang paling baik. Hasil rapat dari koordinasi kesiapan PPDB tahun 2023 memang yang jadi fokus kita adalah untuk yang di SMP ya. Ada 7 SMP, 2 SMP 1 atap. Nah, dari 7 ini memang yang untuk SMP 7 dan SMP 5 karena tidak masalah ya, karena di Jurang Kuali Dama yang baru. Untuk SMP 1 atap juga tidak ada masalah. Yang mungkin menjadi perhatian adalah SMP 1, 2, 3, 4, dan 6. Secara umum waktunya sih hampir sama ya dengan tahun lalu, ada pembagian waktu. Jadi yang jalur prestasi, jalur afirmasi, ada kepindahan orang tua. Nah setelah itu baru nanti ini bulan Maret ini. Kemudian yang jalur zonasi nanti sekitar bulan Juni yang zonasinya itu. Nah ada beberapa hal yang menjadi perubahan tidak sama dengan tahun lalu. Begini, ketika anak ini memiliki prestasi yang sama, prestasi akademik sama, maka rujukan yang pertama adalah prestasi non-akademik. A dan B ini sama-sama, tapi ketika prestasi non-akademik bagus A, maka A yang diterima dulu. Ketika dua-duanya ini bagus, akademik bagus, non-akademik bagus, maka dilihat dari hasil akreditasi sekolah ya, karena di sekolah itu ada akreditasi, ada A, B, C dan sebagainya, sehingga kualitas anak
antara sekolah yang akreditasi C dengan B itu tidak sama. Maka yang didahulukan adalah akreditasi yang paling baik. Dari Kota Batu, Abraham Patrika, ATV melaporkan. Pemirsa, jangan beranjak dari tempat duduk Anda karena Agropolita News akan segera kembali dengan berita menarik lainnya setelah jeda pariwara yang satu ini. Jangan kemana-mana. Tahukah Anda apa itu agropolitan? Agropolitan adalah kota pertanian yang tumbuh dan berkembang karena berjalannya sistem dan usaha agribisnis serta mampu melayani, mendorong, menarik, menghela kegiatan pembangunan pertanian atau sektor usaha pertanian dalam artian luas di wilayah sekitarnya. Beragam informasi mengenai pendidikan, agribisnis, ekonomi, dan lainnya akan dibahas tuntas dalam Dialog Siang. Setiap hari Rabu, Kamis, dan Jumat, jam 1 siang, hanya di ATV. Salam olahraga. Berita olahraga terupdate semua terangkum di sini. News Sport setiap hari Minggu hanya di ATV. Selamat! Kota Batu meraih Piala Adipura 2022. Penghargaan Piala Adipura 2022 ini adalah hasil kerja keras semua pihak, termasuk penyapu jalan, masyarakat, dan pedagang yang berjualan di jalan yang peduli terhadap sampah. Sekaligus sebagai simbol bagaimana kita bergotong royong menjaga Kota Batu dengan lingkungan yang selalu bersih dari sampah, nyaman dan rapi, sehingga indah dipandang sebagai kota wisata Batu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pemirsa, terima kasih Anda masih setia bersama kami di Agronews. Satlantas Polres Malang launching inovasi layanan Gocekan. Layanan tersebut untuk mempermudah pelayanan cek fisik kendaraan dengan cara jemput bola ke lokasi, khususnya bagi instansi pemerintahan dan perusahaan. Ini dia liputannya. Satlantas Polres Malang berinovasi untuk jemput bola, memberikan pelayanan cek fisik dengan datang ke lokasi. Pelayanan tersebut dikemas melalui layanan Gocekan. Aplikasi Gocekan ini berafiliasi kepada pelayanan di perusahaan dan kendaraan instansi pemerintah, di mana instansi dan perusahaan memiliki kendaraan lebih dari satu.
Kasat Lantas Polres Malang AKP Agnes Juwita Manurung mengatakan inovasi ini dilaksanakan sebagai upaya untuk menuju zona integritas wilayah bebas korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Sementara itu, untuk pelayanan Gojekan sendiri memprioritaskan kendaraan yang berkendala, salah satunya seperti bekas kecelakaan. Selain itu juga bagi kendaraan instansi dan perusahaan yang dominan memiliki kendaraan dengan jumlah besar. Pelayanan sendiri meliputi registrasi hingga cek fisik kendaraan, sedangkan cakupan wilayah meliputi Malang Utara dan Karangploso. Jadi agenda pada hari ini kami dari Pembina Samsat, dari Polri, dari Wapemda, dan dari Jusma Harja bersama-sama berkomitmen untuk menuju zona integritas WBK dan WBBM. Dan pada siang hari ini juga kita melaunching Gojekan Samsat, yaitu cek fisik yang langsung hadir di tempat dengan skala prioritas kendaraan seperti rusak berat dan juga kendaraan-kendaraan yang besar-besar yang tidak bisa ke Samsat Karangploso, karena seperti kita ketahui parkir kendaraan Samsat Karangploso ini sangat terbatas, sehingga apabila mau melakukan proses registrasi ini yang kesulitan akan kita datangi menggunakan kendaraan Gojekan ini. Dari Kota Malang, Saiful Akbar ATV melaporkan. Informasi terkait lowongan pekerjaan di Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan untuk lulusan SMP, SMA, SMK, dan D3 dan S1. Benarkah informasi tersebut? Berikut tim News Apa Iya mengemas fakta di balik berita dari sumber rilis Dirjen Aplikasi Informatika Kemenkominfo RI. Halo Sobat News, tahukah kalian banyak sekali cuitan informasi yang setiap hari mengelilingi kita. Namun, apa iya? Apakah berita-berita tersebut sudah terbukti? Apa iya akan mengajak kalian untuk mengupas fakta di balik berita? Beredar pada mesin pencarian Google informasi terkait lowongan pekerjaan di Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan untuk lulusan SMP, SMA, D3, dan S1. Apa iya? Wah, kalau beneran ada, Sobat News mau apply nggak nih? Dilansir melalui rilis resmi Kemkominfo pada 1 Maret lalu yang mengutip situs resmi Dishub Kabupaten Lamongan, lamongankap.go.id/dishub, mengkonfirmasi bahwa lowongan pekerjaan tersebut adalah hoax. Informasi resmi terkait Dishub Kabupaten Lamongan hanya diunggah melalui Instagram resmi Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan, yaitu @dishubkaplamongan, alamat surat elektronik dishublamongan@gmail.com, dan situs lamongankap.go.id/dishub. Jadi, kalau ada info lowongan pekerjaan, jangan langsung percaya ya Sobat News. Pastikan dulu di website atau akun sosial media yang resmi. Dan biasakan cross-check sebelum apply ya. Oke Sobat News, kita akan kupas fakta dari berita selanjutnya. Saksikan hanya di Apa Iya. Pemirsa, jangan beranjak dari tempat duduk Anda karena news, fakta, dan unik akan segera hadir setelah jeda iklan yang satu ini. Beragam informasi mengenai pendidikan, agribisnis, ekonomi, dan lainnya akan dibahas tuntas dalam Dialog Siang. Setiap hari Rabu, Kamis, dan Jumat, jam 1 siang, hanya di ATV.
Salam olahraga. Berita olahraga terupdate semua terangkum di sini. News Sport setiap hari Minggu hanya di ATV. Agronews kembali hadir pemirsa, kali ini dengan berita kupu-kupu adalah serangga ordo Lepidoptera yang disukai oleh banyak orang karena corak dan warna sayapnya yang indah. Sebagian orang bahkan mengoleksinya dalam bentuk yang sudah diawetkan, dikemas dalam figura kaca, dan lain sebagainya. Dan pemirsa, berikut kami rangkum fakta menarik dari kupu-kupu dalam segmen News Fakta dan Unik. Pemirsa News Fakta dan Unik, kupu-kupu adalah serangga ordo Lepidoptera yang disukai oleh banyak orang karena corak dan warna sayapnya yang indah. Sebagian orang bahkan mengoleksinya dalam bentuk yang sudah diawetkan, dikemas dalam figura kaca, dijadikan bros, gantungan kunci berbahan akrilik, dan dijadikan cindera mata untuk diperjualbelikan. Kupu-kupu sangat penting bagi kehidupan manusia karena bernilai ekonomi, ekologi, konservasi, estetika, pendidikan, dan nilai budaya. Dan berikut 5 fakta unik kupu-kupu versi News Fakta dan Unik. Kupu-kupu mempunyai sayap transparan. Kupu-kupu terdiri dari sisik kecil yang jumlahnya ribuan. Warna dari sayap kupu-kupu sebenarnya adalah pantulan dari berbagai warna sisik. Sayap kupu-kupu sendiri terbuat dari zat kitin, yaitu zat pembentuk kerangka luar serangga, dan zat ini mempunyai warna transparan. Kupu-kupu mempunyai sensor rasa di kaki. Dengan cara merasa lewat kaki, kupu-kupu akan jauh lebih mudah menemukan makanannya. Kupu-kupu akan berkeliaran di sekitar tanaman, lalu menjejakkan kakinya pada daun atau bunga tanaman. Mencari tahu tumbuhan mana yang cocok untuk dihisap cairannya, begitulah kupu-kupu mencari makan. Kupu-kupu hanya bisa hidup beberapa minggu. Rata-rata kupu-kupu hanya bisa bertahan hidup selama beberapa minggu saja. Selama hidupnya yang singkat, kupu-kupu akan mencari makan dan menemukan tumbuhan yang tepat untuk menyimpan telurnya. Biasanya kupu-kupu akan bertahan hidup sekitar 4 minggu, tapi jika dihitung semua fase metamorfosisnya, kira-kira totalnya sekitar 2 atau 8 bulan. Namun ada juga yang hidupnya hanya 24 jam saja, dan sebagian kupu-kupu bisa hidup paling lama 8 bulan. Kupu-kupu tidak bisa terbang jika suhu sedang dingin. Kupu-kupu termasuk hewan yang berdarah dingin dan tidak bisa mengatur suhu tubuh sendiri. Karena itu, suhu tubuhnya bergantung pada suhu lingkungan sekitarnya. Kupu-kupu membutuhkan suhu tubuh sekitar 29 derajat Celcius agar bisa terbang. Jika suhu udara di bawah 29 derajat Celcius, kupu-kupu tidak bisa terbang dengan baik. Bahkan jika suhu lingkungan sudah mencapai 12 derajat Celcius, mereka tidak bisa bergerak ataupun makan. Hewan cerdik. Meskipun kupu-kupu merupakan hewan yang berada pada rantai makanan terendah, ternyata hewan ini juga cukup cerdik. Kupu-kupu memang banyak menjadi incaran predator. Karena itu, hewan ini memiliki sayap yang bisa membantu berkamuflase atau menyamarkan diri. Tapi ada pula spesies kupu-kupu yang memiliki strategi khusus untuk menghindar dari lawannya. Jenis ini biasanya memiliki sayap yang sangat terang dan mencolok. Warna mencolok ini mirip dengan berbagai jenis hewan lain yang beracun. Walaupun kupu-kupu tidak beracun, namun warna mencolok itu berhasil mengelabuhi predator untuk tidak menyerangnya. Dan pemirsa, itulah tadi 5 fakta unik kupu-kupu versi News Fakta dan Unik. Ya pemirsa, kita masih dalam News Fakta dan Unik.
Suku Baduy merupakan masyarakat adat dan subetnis dari suku Sunda yang lokasinya berada di wilayah pedalaman Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Suku Baduy dikenal sebagai salah satu suku di Indonesia yang masih memegang adat dan menjaga adat istiadat tersebut, serta kebudayaan mereka meskipun teknologi telah mengubah sebagian besar hidup masyarakat Indonesia. Dan berikut kami sajikan fakta unik mengenai suku Baduy dalam News Fakta dan Unik spesial untuk Anda. Pemirsa News Fakta dan Unik, suku Baduy merupakan masyarakat adat dan subetnis dari suku Sunda yang lokasinya berada di wilayah pedalaman Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Suku Baduy dikenal sebagai salah satu suku di Indonesia yang masih memegang dan menjaga adat istiadat serta kebudayaan mereka meskipun teknologi telah mengubah sebagian besar hidup masyarakat Indonesia. Dan pemirsa, inilah 5 fakta unik suku Baduy versi News Fakta dan Unik. Tradisi Kawalu. Tradisi Kawalu merupakan tradisi suku Baduy untuk berpuasa selama 3 kali selama 3 bulan. Masyarakat Indonesia pasti sangat asing dengan tradisi Kawalu yang masih dilakukan oleh suku Baduy dalam. Selama menjalankan tradisi ini, suku Baduy akan berdoa untuk keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan negara Indonesia. Rumah tanpa semen. Jika Anda datang ke lokasi suku Baduy, terutama suku Baduy dalam, Anda pasti tidak akan menemukan rumah yang menggunakan semen. Pasalnya, suku Baduy dalam membangun rumah yang mereka tinggali tidak menggunakan semen. Suku Baduy dalam membangun rumah lebih menggunakan bahan-bahan alam seperti kayu, bambu, dan bahan-bahan dari alam lainnya. Sehingga hal ini membuat daerah suku Baduy terlihat sangat asri dan kental dengan nilai tradisionalnya. Ayam sebagai hidangan mewah. Dalam 1 bulan, suku Baduy hanya mengkonsumsi ayam 1 kali saja. Oleh karena itu, hidangan ayam bagi suku Baduy dianggap sebagai hidangan yang mewah. Tentu tidak heran jika konsumsi ayam tersebut dianggap hidangan yang eksklusif bagi suku Baduy. Dan biasanya mereka mengkonsumsi ayam pada saat tertentu seperti pernikahan, kelahiran, dan hari besar lainnya. Larangan wisatawan berkunjung ke suku Baduy saat Kawalu. Ketika suku Baduy tengah menjalankan tradisi Kawalu dan menjalankan puasa, wisatawan dari luar suku tidak boleh berkunjung sama sekali ke daerah suku ini. Namun biasanya para wisatawan tetap diizinkan untuk berkunjung di area daerah terluar Baduy saja dan tidak diperbolehkan berkunjung ke area tengah ataupun area dalam suku Baduy. Gemar berjalan kaki. Suku Baduy sangat gemar berjalan kaki. Hal ini dikarenakan adanya larangan menggunakan kendaraan bermotor di sini. Namun tentunya hal itu tidak membuat mereka merasa terasing dari dunia luar. Ketika mereka ingin berpergian kemanapun, masyarakat suku Baduy memilih untuk berjalan kaki dibandingkan dengan menggunakan kendaraan ataupun transportasi umum. Bagi suku Baduy, berjalan kaki puluhan kilometer tentu bukan menjadi masalah karena mereka sangat gemar berjalan kaki. Dan pemirsa, itulah tadi 5 fakta unik suku Baduy versi News Fakta dan Unik. Dan pemirsa, berikut kami tampilkan perakiraan cuaca untuk wilayah Malang Raya 17 Maret 2023 dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Klimatologi Kelas 2 Malang. Informasi tersebut sekaligus menutup perjumpaan kita di malam hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Kiko Najibah mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.